Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan bagi kita semua umatnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama saya sendiri sebagai moderator dan yang kedua saudari Nurfadilah Syamsi sebagai pemateri pertama dan yang ketiga saudari Fratiwi Alia Lestari sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami tentang peran makna dalam penerjemahan. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu kepada pemateri pertama, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kelompok kami yang berjudul Peran Makna dalam Penerjemahan. Makna menurut Al-Asfahani mengemukakan bahwa kata makna berasal dari ana, yang salah satu maknanya ialah melahirkan seperti yang terdapat pada ungkapan a'natil ardlu bin nabat, atau tanah menumbuhkan tanaman. Karena itu, makna diartikan sebagai perkara yang lahir atau muncul dari tuturan. Kata dan makna. Para ahli yang membahas masalah ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menurut ahli usul fikih. Yang kedua, menurut ahli bahasa. Dan yang ketiga, menurut sastrawan. Pertama, makna menurut ahli usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang landasan, kaidah-kaidah, dan metode penyimpangan hukum amaliyah melalui dalil-dalil yang terperinci. Bagi mereka atau ahli usul fikih, makna lebih penting daripada kata. Kata hanyalah sarana untuk mengungkapkan makna yang dikehendaki. Makna merupakan tujuan hakiki yang mereka cari. Pertama, kata dilihat dari makna yang digunakan untuk kata itu. Menurut sudut pandang ini, kata terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, al-khas, yaitu sebuah kata yang maknanya tidak berbagi dengan kata lain. Misalnya nama benda dan manusia. Khas dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, khas yang mutlak. Yang kedua, khas yang terikat. Ketiga, al-amar atau perintah. Dan yang keempat, an-nahyu atau larangan. Selanjutnya, al-am atau umum, yaitu sebuah tuturan yang menunjukkan pada 2 hal atau lebih, atau al-am berarti tuturan yang digunakan untuk menunjukkan beberapa satuan yang tidak terbatas guna merapatkan dan menggeneralisasikannya. Yang kedua, kata dilihat dari makna yang dipakai pada kata itu. Dilihat dari sudut pandang ini, kata terbagi menjadi majaz dan hakikat. Majaz, istilah majaz berasal dari ajaza al-maudi'ah, yang berarti meninggalkan dan menempuh suatu tempat. Secara terminologis, majaz berarti perpindahan tuturan dari hakiki kepada yang bukan hakiki. Majaz dibagi menjadi majaz lugawi, majaz syar'i, dan kata huruf atau huruf umum dan khusus. Selanjutnya, hakikat. Hakikat yaitu kata yang digunakan untuk makna yang sebenarnya. Hakikat dibagi menjadi hakikat lugawi, hakikat syar'i, dan hakikat huruf atau umum dan khusus. Ketiga,
Kata dilihat dari jelas dan tidaknya makna, yakni derajat kejelasan kata itu dalam menunjukkan pada maknanya. Dilihat dari sudut pandang ini, kata terbagi menjadi 4. Yang pertama, zahir atau berarti jelas dan terangnya suatu kata. Yang kedua, naus berarti tinggi setiap perkara yang lebih menonjol daripada yang lain disebut naus. Muhkam adalah kata yang sangat jelas maknanya sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak mungkin ditakwil. Yang keempat, musafir atau adalah kata yang jelas maknanya tanpa pentakwilan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama, Saudari Nurfadilah Syamsi. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Fratiwi Alia Lestari. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Adapun kelompok kata yang maknanya samar, kata terbagi menjadi A. Al-khafi, yaitu kata yang maknanya tersembunyi. B. Al-mushkil, yaitu sesuatu yang menimbulkan kekeliruan dan kerancuan sehingga maknanya hanya dapat dipahami dengan mencurahkan penalaran. C. Al-mujmal, yaitu kata yang berkisar pada 2 makna atau lebih, tetapi makna yang satu tidak dapat diunggulkan atas makna yang lain, baik didasarkan atas konvensi maupun pemakaiannya. D. Al-mutasyabih, yaitu kata yang maknanya sangat samar dari keempat jenis kata yang ada. Bagian keempat, dilihat dari tujuan pembicara. Imam Hanafi membagi kata menurut pandangan pembicara ke dalam kata yang bermakna sesuai dengan makna aslinya, kata yang bermakna melalui isyarat, kata yang bermakna sesuai dengan makna nasnya, dan kata yang keberadaan maknanya dituntut oleh konteks berbahasa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i membagi kata dilihat dari tujuan pembicara ke dalam mantuk dan mafhum. Menurut ahli bahasa, kata terbagi menjadi 3, yaitu etimologi. Abu Udah menegaskan bahwa bahasa merupakan fenomena sosial dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Maka perkembangan suatu bahasa pun dipengaruhi oleh bahasa lain, seperti halnya yang dialami bahasa Arab. Didawi mengutip pendapat Rafael Nahla yang menegaskan bahwa bahasa Arab itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Eropa, Asia, dan Afrika sehingga terkumpullah 2.515 kosakata serapan. Yang kedua, sinonim. Imam Fakhruddin menegaskan bahwa sinonim ialah beberapa kata yang menunjukkan pada satu hal dengan satu pertimbangan. Gejala ini muncul karena variasi dan keluasan wilayah pemakaian kata, misalnya pada kata saif yang memiliki 50 sinonim. Kosakata bahasa Arab dikenal dengan keluasan maknanya, sehingga memiliki banyak sinonim, terutama pada kata yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu homonim dan polisemi. Dalam linguistik Arab, homonim diistilahkan dengan al-mushtarak. Istilah pertama merujuk pada satu kata yang memiliki beberapa makna, seperti kata ain, merujuk pada mata untuk melihat, mata air, wujud sesuatu, dan mata-mata. Istilah kedua merujuk pada beberapa kata yang tidak memiliki hubungan kecuali kesamaan bentuk. Dalam linguistik Arab, konsep yang kedua dikenal dengan jinas tam. Yang ketiga yaitu makna menurut sastrawan. Makna menurut sastrawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aspek struktur yang diwadahi atau dipelajari dalam ilmu ma'ani. Yang dimaksud struktur oleh ahli balaghah ialah jenis struktur dilihat dari gaya kalimat, cara pengungkapan, keringkasan dan kelewahan ungkapan, dan keseimbangan ungkapan dengan maknanya. Yang kedua, aspek makna yang dipelajari dalam ilmu bayan. Ditegaskan bahwa ilmu bayan membahas kata dilihat dari 3 aspek makna, yaitu makna konvensional, makna tambahan, dan makna kontekstual. Yang ketiga yaitu aspek keindahan ungkapan yang diwadahi dalam ilmu badi. Adapun masalah yang ditelaahnya ialah jinas, telaah ihwal keserasian pemakaian jenis huruf, bentuknya,
jumlahnya, dan urutannya, persajakan, klausa, dan kalimat dalam sebuah puisi atau prosa. Yang terakhir yaitu pendekatan dalam memahami makna. Pendekatan tersebut ialah referensi, ekstensi, dan intensi, komponen semantik, hubungan semantis antar kata, dan hubungan semantis antar kalimat, dan proses pemerolehan makna. Pada analisis morfologis, pembaca perlu memahami 3 hal. Yang pertama yaitu bahwa kata-kata itu memiliki sekumpulan makna morfologis seperti nominal, verbal, adjektif, dan preposisional. Yang kedua, bahwa makna-makna tersebut disajikan melalui konstruksi yang beragam. Dan yang ketiga adalah konstruksi-konstruksi itu berhubungan satu sama lain, baik hubungan persesuaian maupun pertentangan. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah membacakan materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.